Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai pemrograman jaringan saraf tiga ruang dengan menggunakan MATLAB. Di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai backpro, kemudian reseptron, kemudian klasifikasi dan regresi. Nah, ini contoh untuk jaringan saraf tiruan menggunakan MATLAB, di mana objektifnya di sini adalah kita melihat atau kita mengidentifikasi plan dari suatu jadi mengidentifikasi plannya, objektifnya, di mana inputnya di sini random, kemudian plannya itu berupa fungsi alih atau lapas. Jadi Anda di dasar sistem kendali sudah belajar mengenai fungsi alih atau lapas ya. Kemudian jika kita memiliki input, maka otomatis kita mempunyai output yang bisa berupa posisi, kecepatan, kemudian sinyal listrik, kemudian arus dan sebagainya. Nah, karena di sini plannya dia bukan hardware, jadi seolah-olah kita membuat plan yang di sini adalah suatu persamaan matematika. Jadi sinyal inputnya di sini, sinyal DST ini diharapkan itu memiliki output yang sama dengan plan aslinya. Ya, memiliki yang sama dengan plan aslinya. Nah, kita coba di sini waktunya semisal 50 detik. Nah, ini output yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat dari output di sini, selang dari waktu 0 sampai dengan 25 ya, JST-nya sudah mulai mengikuti ya. Jadi output JST-nya mulai mengikuti output plan aslinya ya. Dimana yang pinnya adalah output dari JST, sedangkan yang kuning adalah output dari plannya. Ya, sudah mulai mengikuti output dari plan aslinya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita membuat MATLAB seperti ini? Intinya JST itu diharapkan outputnya ya, output dari JST akan hampir sama atau mendekati dengan output dari plan aslinya. Langkah awal yaitu Anda membuka MATLAB-nya, kemudian Anda buka Simulink Library. Setelah itu nanti muncul seperti ini ya, Simulink Library. Nah, setelah itu karena di sini sudah ada project ya, jadi Anda buat file baru, new model. Kemudian setelah itu library tadi ya, jadi library tadi di sini nah, kita perlukan di sini adalah yang kita perlukan adalah input ya, inputnya random. Kemudian kita butuhkan di sini namanya output scope ya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah MATLAB functionnya. Jadi MATLAB function ini berguna untuk kode programnya. Jadi kode programnya akan kita masukkan di sini. Kemudian kita perlu MUX ya, MUX. Kemudian kita memerlukan clock ya di sini. Maaf, clock mana? Maaf, di sini clock. Transfer function ya, plan. Nah, ini untuk plannya kita butuh untuk plannya. Kemudian kita butuh zero order hold, yaitu mendeskripsikan sinyalnya. Kemudian kita butuh clock.
clocknya. Ya, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita hubungkan ya. Jadi kita hubungkan input ke plan-nya. Input ke plan. Kemudian mux-nya ya, dimana mux di sini adalah inputan untuk plan-nya, dimana inputannya di sini adalah input yang pertama itu adalah output plan. Kemudian input yang kedua adalah input dari plan. Kemudian yang ketiga adalah clock ya. Setelah itu kita zero order hold. Nah, ini setelah itu kita discrete-kan jadi continue, kita ubah ke discrete, kemudian kita masukkan ke fungsinya kode JST-nya ya, baru kita di sini memerlukan mux. Mux di sini diperlukan untuk membandingkan saja. Nah, ini copy, kemudian kita paste, tarik ya. Nah, ini hanya 2 yang kita butuhkan. Nanti diubah. Nah, di sini kita butuhkan untuk membandingkan antara output plan dengan output dari GST-nya ya. Di sini output GST-nya. Nah, ini baru menghasilkan keluarannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jaringan saraf tiruan itu memerlukan input ya, memerlukan output plan, kemudian input, kemudian memerlukan clock di sini. Jadi clock di sini gunanya untuk memeriksa kewaktuannya ya. Setelah itu kita rubah di sini plannya, misalnya 1, 2, 3, 4 misal. Kemudian nilainya 4, 3, 2, 1. Nah, itu kita besar. Nah, itu ya enak. Nah, kemudian JST kalau kita lihat kan memerlukan output dan input plan. Jadi ya logikanya memang kalau kita ingin memprediksi suatu plan atau sistem itu ya, kita harus mengetahui ya. Jadi kalau kita memprediksi berarti kita harus mengetahui output dan input. Jadi inputnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, itu adalah konsep yang diambil oleh jaringan saraf tiruan. Nah, dalam jaringan saraf tiruan ini MATLAB function di sini ya, itu kan memerlukan kode ya, kodenya. Jadi Anda meletakkan kode programnya di sini, nanti ya di sini. Nah, sebelum itu Anda buat tuh programnya, kode programnya, di mana di sini saya sudah membuatnya ya. Jadi ini kode pemrogramannya. Jadi kalau kita lihat di konsep yang kemarin ya, konsep jaringan saraf tiruan, bahwasanya di plan itu ada namanya input dan output, di mana inputnya itu dipengaruhi oleh atau delay ya, ada delay di sini, atau delay ada Z-1, jadi UK-1, UK-2, UK-3, di mana input itu juga dipengaruhi oleh output dari estimasi ya, output dari estimasi. Jadi output estimasi akan difeedbackkan ya, sehingga masuk ke sistem JST-nya. Jadi masuk, kemudian di summing function, kemudian diaktifasikan ya. Jadi selain sinyal input dari plan berupa time delay X1, X2, X3, dia juga inputannya adalah berupa output dari feedback ya, output estimasi feedback yang difeedbackkan. Di sini S4 dan S5 ya. Kemudian output YK di sini, output dari plan itu akan dibandingkan dengan output dari estimasi.
Jika errornya sama dengan 0, maka tidak perlu dilakukan revisi. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, maka diperlukan revisi bobot. Nah, revisi bobot di hidden ke-1, hidden kedua ya, hidden layernya. Kemudian hidden di output di sini juga, di hidden layer untuk outputnya. Nah, konsepnya kan seperti itu kemarin. Nah, kemudian kalau kita buat dalam programnya, yaitu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi, konsep biasa adalah kita outputnya itu apabila tidak sama maka kita revisi, kayak gitu kan hubungannya ya. Nah, dari kode ini kita lihat fungsi yn derajat xin. Nah, ini harus sama. Jadi ketika Anda menge-save, ini harus sama dengan file yang ini ya, file tadi yang Anda buat. Kemudian global ya, global di sini variabelnya global, dimana kalau kita melakukan satu kali iterasi dalam Maven, itu kita tidak bisa satu kali iterasi tidak bisa langsung merekam variabel yang sudah dikeluarkan. Jadi yang variabel yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa terekam, sehingga kita kan di sini looping ya, variabel maksudnya loopingnya kan banyak, sehingga kita memerlukan variabel global di sini. Nah, kemudian kita lihat YK itu adalah xin 1. Nah, dimana kalau kita lihat di sini YK itu adalah ini. Jadi YK dalam program di sini ya, YK xin 1 itu adalah ini. Output ya. Ini. Mux untuk input ya, input pertama output dari plan ya. Jadi YK sama dengan xin 1 adalah output ya, output input pertama yang berupa output. Kemudian xin 2 UK, xin 2 jadi adalah input kedua berupa input dari plan ya. Kemudian yang ketiga, waktu sama dengan xin ke-3 sama, itu juga adalah input yang ketiga berupa waktu. Kemudian ada namanya proses. Kemudian setelah kita buat seperti ini, ada namanya proses inisialisasi, di mana proses inisialisasi jika waktunya sama dengan 0. Jadi awal ya, kita anggap nilai awalnya adalah 0 ya, nilai awalnya 0. Kemudian NA di sini adalah 2. NA itu adalah jumlah input. Jadi kalau kita lihat di sini NA-nya berarti di sini UK-1, UK-2. Jadi NA-nya di sini ada 2 atau jumlah inputnya 2. Kemudian NB adalah jumlah output estimasi yang dijadikan input. Nah, ini namanya NB. Jumlah output estimasi yang kita jadikan input. Nah, ini NB. Jadi di sini misalnya ada 1 ya, di sini ada 1, berarti NB-nya 1. Nah, kalau di sini kita 2 ya di programnya. Zin ya, Zin itu adalah jumlah input. Jadi jumlah input di mana NA ditambah NB. Jadi jumlah input ditambah jumlah output estimasi yang kita jadikan input. Jadi berarti ada 4 ya. Kemudian XX itu adalah inisialisasi nilai input sejumlah nilai inputannya. Jadi nilai awalnya 0. Kenapa? Karena 0 di sini 0, Zin 1 berarti 4 satunya. Jadi ada 4 kemudian 1, jadi 00. Di sini kita anggap berarti ada 4 kan, kemudian 001, 002 gitu ya. Jadi nilai awalnya 00. ZEH itu adalah jumlah hidden layer. Nah, jumlah hidden layernya berarti di sini ya, jumlah hidden layernya adalah 3. Hidden layer 3. Kemudian WIH itu adalah random Zin di ZEH. Jadi random Zin ZEH. Jadi jumlah dari Zin 4, kemudian JH-nya 3. Jadi
random WIH berarti di sini kita anggap di sini jumlah hidden layer di sini 3 ya di sini. Kemudian di sini ada 4. Jadi kalau kita hitung kan 4 kali 3 12 ya. Sehingga coba kita buat itu misal jangan WIH ya, WIH. Sebenarnya random 4,3. Nah, hasilnya nanti ada 12 random, nilai random ini untuk WIH ya. Nah, ini tidak saya samakan biar tidak di networknya tidak bisa ya. Nah, berarti sini ada 12 bobot. Jadi di sini kita kalikan ini ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, begitupun ini di 1, 2, 3, kemudian yang input yang ketiga 1, 2, 3, kemudian yang keempat 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian WOH ini adalah bobot untuk output ya, bobot untuk output ya, dimana nilainya adalah 1 di sini ya. 3 sama 1 berarti 3 kali 1, jadi randomnya ada nilai jumlahnya adalah 3 ya kalau kita buat WOH kan. JEH nya 3, ini 1 kan, jadi 3, 1 sehingga sini random 3, 1. Nah ini hasilnya adalah ini randomnya. Kemudian lambda 1, nah ini lambda 1 ini adalah untuk hidden yang pertama ya, hidden layernya, kemudian ini untuk lambda yang untuk outputnya. Jadi kan kalau kita mau mencari di sini kan harus di sini ya, di sini lambda, kemudian di sini ada, berarti di sini nggak ada ya, jadi yang ini tidak ada dalam kode programnya ya. Ini dianggap tidak ada di sini ya. Kemudian ada alpha. Nah kalau alpha ini kalau dalam kemarin kita belajar kalau tidak salah geta ya, geta sama aja, jadi learning rule juga ya, learning rule. Kalau itu kemarin kan geta, ini alpha nanti. Nah kemudian di sini jika waktu itu lebih besar dari 30, kemudian untuk nilai 1000 ya, jadi nilainya adalah waktunya adalah 1000 di situ ya. Nah kalau dia lebih dari 1000 di situ, maka dilakukan perhitungan format. Kita menghitung output layer hiddennya, dimana J sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini J itu adalah ini hiddennya ya, kemudian itu adalah inputan ya, inputan. Nah ini inputannya, kemudian dimana ini adalah fungsi sigmoid ya, fungsi aktivasi, fungsi summing function, summing functionnya dimana ZH itu adalah ZH iya, ini dikali ZH itu adalah ZH ditambah WIH dikalikan bobot kan, dikalikan dengan XX1 kan, dimana XX1 adalah yang nilai yang awal ini tadi kan di sini. Nah itu mau untuk mencari summing functionnya atau penjumlahan antara bobot dengan inputan. Bobot dikalikan dengan input dan dikalikan dengan inputan WIH-nya. Kemudian di sini ada namanya lambda, di sini lambda ya, IHJ sama dengan lambda dikali JHZ, yang dimana ini untuk mencari
fungsi aktivasinya ya, fungsi aktivasinya. Kemudian kita menghitung output neuronnya. Output neuron kita hitung dengan menggunakan Z0 sama dengan 0, di mana Z1 ya. Ini sama ya, kita ini untuk menghitung output layer. Jadi untuk menghitung output layer kita kalikan ini kan input kita kalikan dengan hidden. Nah, sehingga didapatkan summing function, baru kita aktifasikan. Sama ini ya. Kemudian kalau kita mencarikan error adalah YK dikurang YN ya. Nah, itu maksudnya ini YK ya, YK ini kita bandingkan dengan ya YK itu output lain, kita bandingkan dengan output estimasinya. Nah, kemudian kita revisi back ya, revisi bobot back propagation, yaitu di sini WOH itu adalah WOH J ditambah, jadi yang revisi bobot di situ ya, revisi bobot ya. Kalau tadi kan ini menghitung, nah ini revisi bobotnya. Revisi bobotnya menghitung bobot yang baru, itu adalah bobot yang lama ditambahkan alfa dikalikan dengan error dikalikan dengan lambda. Di sini adalah ini fungsi apa? Oke, kita lanjutkan. Di sini kemudian revisi bobot dari layer input ke layer hidden. Jadi ini dilakukan revisi bobot di mana J sama dengan 1 untuk JH, kemudian ini sama dengan 1. Jadi kalau J di sini adalah input dari hiddennya. Jadi kalau dari program tadi ini tidak ada ya, sigma UH ini nggak ada. Jadi cuma dari sini ya, hidden yang ini langsung ke outputnya. J itu yang sebelah sini, yang inputnya adalah yang ini ya, inputannya. Nah, kemudian mana WIH ya, WIH bobotnya itu adalah bobot ditambahkan alfa dikalikan dengan error dikalikan dengan lambda dikalikan dengan x ya, atau apa yang awal tadi inisialisasi nilai input ya, nilai awalnya. Kemudian kalau kita merevisi vektor input fx ya, nah ini untuk mencarinya, di mana xx di sini ini untuk mencari inisialisasi nilai awalnya ya, Kemudian kalau kita menghitung forward, ini sama seperti tadi ya, forward. Jadi kalau di sini ini jika ini jika dia ini kan tadi 1000 ya. Jadi kalau lebih dari 1000 ya, maka mempergunakan perhitungan forward saja gitu ya. Jadi kalau tadi kita kan paling ini 1000, di sini 1:1000. Jadi kalau kita mempergunakan lebih dari 1000, maka mempergunakan ini ya. Sama aja sebetulnya. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini, intinya adalah kita mengkalikan inputnya dengan hidden, kemudian input bobot ya, input dikalikan bobot, kemudian mendapatkan function, kemudian diaktifasi, kemudian ke outputnya ya, outputnya langsung yang di sini tidak ada. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, kita save ya. Ini kita save. File kita save. Nah ya, ini harus sama dengan function yang awal ini ya. Setelah itu, kalau sudah sama ya, setelah itu kita di sini kita tulis hidden JST kan. Nah, kemudian di OK. Kemudian setelah itu kita inisialisasi, di mana misalnya minimumnya kita buat di sini adalah 1. Kemudian
kemudian maksimumnya 6, kemudian sampel time-nya misalnya 10. Kemudian zero order hold-nya kita buat sampel atau samplingnya itu, sampling time-nya di sini kita buat sampelnya 0,5. Kemudian kita jalankan. Nah, kalau kita lihat dari outputnya di sini, JST sudah mulai mengikuti sistem JST sudah mengikuti plan aslinya. Jadi yang kuning ini adalah plan aslinya, yang merah ini adalah plan dari output dari JST-nya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan mengenai materi kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum.